Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat siang. Selamat bertemu lagi di channel aku, Fiona Retail Home Official, channel yang membahas tentang dunia persembako ya teman-teman. Baik, ketemu lagi di channel aku hari ini. Seperti biasa kita akan membahas warung sembako ya teman-teman. Jadi hari ini aku lagi kedatangan barang-barang ya teman-teman. Karena ini channel warung sembako, jadi isinya ya aktivitas di dalam warung sembako. Nah ini aku kedatangan barang dari Wing Food ya teman-teman. Tapi ini aku ordernya nggak banyak karena ini orderan barang kiriman tambahan aja, jadi cuma sedikit. Ini juga ada kedatangan telur, ini belum aku tata karena di keranjang itu telurnya udah habis. Nah ini cuma sedikit ya teman-teman, sekitaran 580-an karena ini cuma ada minyak Sabrina dan just juice ya teman-teman, jadi sedikit aja. Nah ini udah pulang mobilnya ya teman-teman. Kemudian aku ini langsung mau nata telur karena telurnya ini harus segera ditata ya teman-teman. Kalau tidak ditata, telur ini nanti akan ada yang busuk ya teman-teman, karena telur itu rawan sekali busuk ya teman-teman. Karena setiap datang barang telur gini nih pasti ada yang pecah di dalamnya teman-teman. Jadi kita harus pilihin satu-satu dulu. Jadi biasanya kalau ada telur datang gini ya teman-teman, ini telur tuh aku pisahin jadi dua. Jadi yang kecil-kecil agak kecilan intinya gitu ya teman-teman. Jadi dari semua kerat ini aku pilihin yang standar-standar itu aku langsung jual. Kalau yang agak besaran itu dia aku ambil dulu ditaruh di belakang gitu ya. Jadi nanti kalau barang yang standar ini udah habis, jadi yang agak besar-besar tadi baru aku keluarin gitu ya. Tapi kalau enggak itu akan dipilihin sama pembeli itu yang besar-besar aja dulu gitu, nanti kan jadinya yang kecil-kecil nggak laku. Nah ini kan teman-teman aku dapat yang pecah, jadi kalau ini nggak diambil pasti dia 2-3 hari udah busuk, jadi harus cepat dipindahin seperti itu ya teman-teman. Jadi sambil nata-nata barang, ini ada orang belanja juga sambil dijualin. Nah itu juga ada orang beli mainan. Jadi di warung sembako ini ya teman-teman, selain jualan sembako-sembako, di sini aku juga jualan mainan anak-anak, apapun aku jual ya teman-teman. Jadi biar saat ada orang mau beli apa aja itu jadi sebenarnya ya, di warung sembako itu bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau jualan apa aja itu bisa di warung sembako yang selagi di situ ada modalnya. Jadi buat teman-teman kalau di situ modalnya banyak bisa ditambahin macam-macam ya teman-teman ya, karena namanya jual sembako itu gampang dan banyak variannya. Jadi tergantung teman-teman mau jualan apa. Tapi ya gitu ya teman-teman ya, kalau kita mau jualan harus tahu juga kira-kira modalnya berapa dan siapa yang mau beli, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu pasaran juga di daerah teman-teman itu barang-barang apa aja yang laku. Nah ini aku juga kedatangan minyak lagi, tadi udah ngambil minyak Sabrina di Wing, ini juga aku ambil Fortune juga ya teman-teman, karena stoknya juga udah menipis di warung, jadinya aku tambahin lagi barangnya. Jadi namanya kegiatan warung sembako tuh ya seperti ini ya teman-teman ya, menata barang, ada barang datang ya seperti itu, jualan. Dia kadang memang ada relahnya ya teman-teman ya, tapi yang namanya kita usaha, kita berdagang, kita bekerja ya pasti lelah ya teman-teman, tapi tetap semangat. Karena namanya kita usaha itu pasti apa ya teman-teman ya, nggak ada orang yang bekerja pengen berhasil tapi nggak mau capek ya teman-teman. Jadi apapun hasilnya, apapun yang dikerjakan tetap bersyukur ya teman-teman. Ini barang datang ini ada 4 nota, ini semuanya kredit ya teman-teman. Ini belanjaan seperti komo, minyak, ini aku orderan 2 minggu sekali. Jadi enaknya kalau belanja di sales itu seperti ini ya teman-teman ya, kita bisa kredit dulu, jadi 2 minggu kemudian baru ada salesnya yang ambil uang, seperti itu teman-teman. Dan juga kelebihannya kalau kita belanja di sales seperti ini, kalau ada barang yang retur, barang yang rusak itu bisa dikembalikan. Jadi kita cukup modal cap dan tanda tangan aja ya teman-teman ya. Jadi modal kepercayaan, kalau kita gampang bayarnya maka kita juga akan dimodalin. Tapi kalau kita dikasih kesempatan kita nggak bisa bayar atau kita sering nunggak, ya otomatis kita nggak dikasih bon lagi ya teman-teman. Jadi selagi kita dikasih kepercayaan sama distributor, kalau bisa kita tetap
konsisten gitu ya teman-teman ya, waktunya bayar ya dibayar seperti itu. Jadi karena namanya warung sembako itu butuh modal ya teman-teman. Kalau kita nggak ada modal duit ya otomatis kita harus pintar-pintar cari sales seperti ini. Jadi kita nggak perlu modal uang tapi kita dikasih modal barang. Jadi kita harus apa ya, jadi kuncinya kita harus bisa dipercaya sama sales dan distributor. Kalau kita bisa dipercaya, jadi kita nggak perlu modal uang ya teman-teman, karena mengelola warung sembako tadi itu gampang susah bagi yang nggak bisa, gampang bagi yang bisa, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus pintar mengelola keuangan warung sembako. Nah ini juga ada sales ya, ini apa ini sales kreditan saldo ya teman-teman. Kalau saldo ini datangnya 2 hari sekali, jadi kita jualan pulsa pun nggak perlu modal teman-teman. Selagi kita ada tenaga, selagi warung kita buka, maka modal itu datang sendiri ya teman-teman ya. Ini aku dimodalin, jadi setiap ambil aku tuh 200 sehari, kadang bisa 1 juta kalau lagi rame ya teman-teman. Tapi ini aku ambilnya 200, jadi ini ngambilnya 2 hari yang lalu, diambilnya sekarang, seperti itu ya teman-teman. Makanya bagi warung sembako kalau bisa carilah distributor yang bisa menunjang warung kita biar semakin hari semakin lancar. Nah ini ada tukang kasir aku ya teman-teman, karena dia lagi libur, dia sambil belajar di rumah dan juga ngasir. Nah itu dia ya teman-teman ya, secuplik kegiatan aku. Cukup sekian, assalamualaikum.